gaji gitu. Sekarang cari kerja gitu dengan gaji 2 juta, 3 juta susah zaman pandemik seperti ini. Jangan kan 2 juta, 3 juta, mungkin ada perusahaan yang buka lowongan pekerjaan gaji sejuta juga orang mau pasti. Ya kan? Tapi mereka gengsi untuk berjualan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan ngomongin ya mungkin saya juga capek kalau kerja ya kan. Tapi capek loh coy usaha itu coy. Betul, emang capek tapi lebih bayangin bosnya kita nggak kelihatan coy. Betul. Wira swasta itu bosnya nggak kelihatan. Bosnya nggak kelihatan. Nggak. Kalau kita kerja di kantor, bosnya kelihatan. Aduh ada bos datang, nah, kan gitu. Oke teman-teman, selamat datang di segmen barunya WVN Family. Segmen WVN Family bukan podcast. Kali ini kita mau sharing lah, santai-santai. Kebetulan kita kedatangan tamu yang cukup sibuk sih. Atau menyibukkan diri. Bro Hibi, selamat malam Bro Hibi. Jangan selamat malam. Kita malam coy ya. Kita malam ya. Nah ini Bro Hibi, dia sebagai kalau dibilang kasarannya kayak kepala cabang, bisa bilang kayak gitu nggak? Kepala wilayah NTT. Oke. All NTT ya. Jadi Bro Hibi ini kepala wilayah dari perusahaan yang cukup besar. Mungkin teman-teman udah pada tahu itu Link Aja. Betul Bro Hibi? Betul. Sudah berapa lama Bro Hibi di Link Aja nih? Link Aja ini sebenarnya saya sendiri ini baru masuk Link Aja itu bulan Oktober. Per 1 Oktober 2020. 2020 kemarin ya. Oh, sebelumnya apa di Link Aja juga atau gimana? Saya emang basicnya di startup juga. Startup juga. Saya di Grab Indonesia dulu. Oh, oke, Grab. Di office-nya ya. Di area Jawa Barat. Gitu. Oh, Grab Jawa Barat. Bukan orang Kupang nih ceritanya. Oke. Aslinya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya itu Jawa Barat ya. Jawa Barat, betul. Bro Hibi ini tadi saya baru dapat contekan teman-teman. Nama lengkapnya ternyata bukan Hibi coy. Nama lengkapnya itu Hirawan Wibisana. Nah, Wibisana. Jadi kalian pasti tahu lah kalau nama Hirawan Wibisana pasti orang Timur, bukan? Bukan ya. Kalau ini pasti Jawa sih, Jawanya. Cuman kebetulan Bro Hibi dari Tasikmalaya ya. Orang Sunda asli. Sunda asli. Wih, berarti orang Sunda asli. Oh, salah ya? Oh, USA. Iya. Bener ya? Orang Sunda. Orang itu berarti orang. Oh, berarti Sunda orang. Orang Sunda asli ya. Mantap. Jadi sebelumnya memang di Tasikmalaya. Ya, sorry, di Jawa Barat berarti ya, di Grab Jawa Barat. Saya di Grab Jawa Barat di Bandungnya. Di Bandung. Di kepercayaan juga untuk buka sitis juga untuk di Grab Priangan Timur. Priangan Timur itu kotanya ada Tasik, Ciamis, Banjar, Garut, Pangandaran. Oh, saya pikir dari awal sebelumnya pindah ke Kupang memang di Link aja. Kebetulan pindah ke Kupang ini karena emang pindah perusahaan. Oke, jadi begitu Bro Hibi pindah ke Link aja, baru dipindah ke Kupang. Kenapa tuh kok pindahnya ke Kupang Bro Hibi? Pindah ke Kupang ya? Sebenarnya kan banyak nih Indonesia kan, ya kan? Betul. Terus kok tiba-tiba Kupang gitu? Emang satu tahap sih di startup itu upgrade juga ya. Oke. Kebetulan dulu pegangnya sitis itu lebih kecil. Oke, wilayah kecil gitu. Gitu kan. Sekarang pindah ke provinsi. Gitu. Oh. Jadi linknya untuk Link Aja kebetulan baru juga dibuka di NTT ya. Oke. Kebetulan istri asli sini. Oh, istri asli orang Jawa sebenarnya. Oh, orang Jawa. Memang udah lahir di sini, kecil di sini, keluarganya udah di sini. Oke. Gitu. Kebetulan dapat tawaran yang menarik lah pastinya gitu kan. Deket sama keluarga istri. Betul. Jadi disabet juga nih. Disabet juga. Oke. Mungkin salah satu alasan kenapa menerima Link Aja itu ya. Betul. Selain itu, selain deket sama keluarga di Kupang, apa tuh alasan kenapa kok tiba-tiba Link Aja kelihatannya, nah, apa prospeknya gimana gitu? Kalau dibilang prospek, kalau ngomongin perusahaan ya, secara perusahaan itu kita tuh masih baik. Link Aja ya. Artian kita tuh baru kemarin Januari aja baru 2 tahun, anniversary yang kedua tahun. Di Indonesia?
Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Liga ini emang asli Indonesia. Oh, made in Indonesia jadi ya, made in Indonesia. Sebenarnya secara corporate itu perusahaan Link Aja-nya itu swasta. Oke. Pemilik sahamnya itu semuanya BUMN. BUMN, oke. Telkomsel, Pertamina, Bank BNI, BRI, Mandiri. Perusahaan besar semua ya itu ya? Perusahaan besar semua yang Oke. emang dulunya semua perusahaan itu dia punya bisa dibilang payment point sendiri gitu ya, digital sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah akhirnya digabung lah menjadi satu perusahaan yaitu PT Fintech Karya Nusantara, yaitu atau kita Kenal Link Aja. masyarakat ngertinya Link Aja. Link Aja. Jadi banyak juga yang bilang Link Aja tuh dulunya pengganti Tikes, betul juga sebenarnya. Karena Oh. Tikesnya Telkomsel dulu itu dilebur juga gitu kan. Oh, digabungin semua ya. Bank Mandiri punya Bank Mandiri punya pembayaran digital sendiri. Kemudian digabungin juga BNI juga digabungin juga, Pertamina juga kita gabungin juga semua, dan emang bisa dibilang perusahaan ini juga kita berkembang pada saat pandemik sebenarnya. Pas pandemik. Pas pandemik. Gitu. Berarti 2020 awal-awal itu ya. Betul. Mungkin kita di sekitar tahun 2018 masih merintis. Oke. Bahkan bertumbuhnya pada saat pandemik. Oh, justru pas pandemik mulai Betul. menanjak ya. Mulai menanjak. Justru Oke. menanjak drastis karena pandemik. Gitu. Oh. Bisa dibilang secara kasarnya sih kita lahir karena adanya pandemik gitu. Kenapa sebenarnya bisa dibilang kenapa lahir pada saat pandemik sebenarnya? Nah ini yang masyarakat di di Indonesia juga harus tahu gitu. Sekarang mungkin kebutuhan masyarakat mungkin untuk di Pulau Jawa mereka udah terbiasa. Ya. Udah terbiasa ya. Oke. Apa-apa semuanya udah bayarnya pakai scan. Gitu. Oke, bukan pakai uang cash jadinya ya, uang cash sama uang tunai. Tapi kita ini fokus di Indonesia Tengah dan Timur, bisa kita bilangnya tier 2 dan tier 3. Oke. Kita fokusnya di sana justru. Memperkenalkan dulu kali ya. Betul. Oke. Jadi, kalau misalkan ada beberapa strategi perusahaan yang ketika mereka punya perusahaan baru itu, mereka fokusnya pasti di kota besar. Awalnya. Misalkan Jakarta, Bandung, misalkan Medan gitu, Surabaya. Tapi kita justru fokusnya di tier 2 dan tier 3, Indonesia Tengah sama Indonesia Tengah Timur ya. Oke. Betul. Karena secara culture-nya juga di sini kan mereka banyak yang belum memahami tentang digitalisasi. Oke, terlambat kali ya, Padahal terlambat. sebenarnya secara fasilitas ya kita bisa bilang lah di Kupang ya. Di Kupang ini siapa sih orang yang punya handphone Android? Betul sih, setuju itu. Semua pedagang Yang jualan sayur aja, coy. jualan sayur, Iya. itu semuanya udah punya handphone. Betul. Gitu. Tapi dalam artian mereka masih banyak yang terkendalanya dengan perbankan. Gitu kan, banyak entah itu fasilitas untuk transfer, misalkan masih banyak yang manual. Mungkin saya lihat di sini tuh masih banyak orang yang datang ke rumah-rumah buat bantuin orang buat bayar BPJS, Oke. bayar listrik, Iya. beli pulsa gitu. Nah sekarang kan sebenarnya semuanya juga udah serba instan ya. Iya. Semuanya padahal bisa dalam satu handphone gitu. Betul. Apalagi orang zaman sekarang, saya pribadi sendiri pun daripada ketinggalan dompet, kalau mungkin dompet ketinggalan saya masih bisa jalan. Yang penting handphone nggak boleh ketinggalan ya. Iya. Kuncinya di sana sebenarnya. Betul. Karena di handphone ini semua udah bertransaksi, udah bisa digital. Ya. Kalau secara misalkan kita ketinggalan dompet ya saya masih bisa nantilah gitu. Saya jalan aja dulu. Tapi kalau ketinggalan handphone, Bela-belain pulang, coy. mau tidak mau pasti Harus pulang. Harus pulang, betul. Karena jujur saya sendiri pun pribadi ya dari dulu sampai sekarang, bukan karena adanya saya di perusahaan sekarang gitu. Saya tuh dari dulu emang jarang banget pegang uang cash. Oke. Secara keamanan mungkin lebih safety ya. Iya. Karena misalkan kita kehilangan dompet aja itu udah banyak yang harus kita urus. Betul. Surat-surat, SIM, KTP ya. Udah ribet gitu ya. Nah, apalagi sekarang itu sebenarnya aset yang paling berharga itu ada di handphone sebenarnya. Handphone itu kan sebenarnya jadi bisa kita bilang sumber kehidupan kita tuh ada di handphone semuanya. Yap. Baik itu pekerjaan, Setuju. jualan juga. Ya, betul. Instagram tuh sekarang jadi mungkin Instagram dulu lebih ke ajang pamer mungkin ya. Untuk foto-foto selfie kali ya. Foto selfie, kan, dia punya tempat hiburan, kemudian wisata dan lain itu sekarang kan semuanya udah. Siapa sih yang nggak jualan di Instagram? Betul. Semuanya memproduksikan produk itu di Instagram. Di Instagram ya. Betul.
Dan itu pun sebenarnya modalnya apa? Modal kuota. Data coy. Ya. Iya, data Bener kuota, kan? betul. Beda kalau misalkan ketika kita misalkan ngobrolin jualan offline. Ini saya juga dulu pengusaha juga, dulu saya punya Oh ya? punya martabak juga itu saya Di mana tuh? di Bandung. Di Bandung. Waktu berarti pas waktu di Grab. Ya, bisa dibilang sebelumnya juga. Oke, sebelumnya ya, oke. Masih di Yamaha, jadi saya kerjasama sama teman-teman berbisnis. Berbisnis ya. Berbisnis aja kalau nggak patungan kita berat. Oke. Kita tuh modal patungan untuk peralatan dan sewa tempat itu udah hampir 60 juta. Waktu itu loh, 60 juta itu, dan modalnya ketika 1 tahun BEP enggak. Oke. Karena bisa kita bilang nih kendalanya dalam usaha dagang ya. Kalau kita nggak punya mental dagang, ya gagal sekali, mereka udah stres. Dan saya tuh salah satu orang yang gagal beberapa kali. Gitu. Tapi nggak stres? Nggak stres. Haleluya. Masih ada gitu kan, masih ada. Haleluya. Kalau misalkan emang stres, mungkin orang udah berpikirnya nggak akan berdagang lagi. Oke. Saya walaupun udah gagal beberapa kali, saya masih punya niat sampai sekarang untuk dagang. Sampai sekarang. Sampai sekarang punya niat untuk Oh, dagang. luar biasa Dagangnya tuh. Ternyata dagang jualan saya nggak harus nggak harus punya toko, ya kan, sewa pegawai, Ya. gitu kan. Sekarang bisa dibilang saya beli produk dari pabrik atau dari supplier, tinggal jual di online. Oke, Semua betul, beres, betul. ya kan, tidak perlu ada sewa tidak ada biaya Karyawan, oke, sewa tempat, betul. ya kan? Biaya misalkan peralatan dan lain-lain itu nggak perlu. Oke. Apalagi sekarang yang yang kita sebenarnya, yang saya baru 4 bulan 5 bulan di sini aja udah ngelihat NTT ini banyak banget produk yang bisa kita jual loh. Banyak peluang lah jadinya. Banyak banget peluang yang emang bisa kita kita garap, terus kemudian kita kembangkan juga. Jangan sampai, ya sorry, yang saya lihat sekarang itu NTT ini orangnya konsumtif. Ya. Dan mereka itu belinya dari luar. Kenapa mereka tidak menjual produk yang di sini untuk go nasional lah kita bilang. Malah balik ya, maksudnya balik. harusnya kita orang NTT menjual barang-barang kita sampai dikenal di luar, tapi kenyataannya sekarang malah kebalik. Bener kan? Oke, betul. Sekarang siapa sih yang orang yang punya baju branded di NTT? Ya, setuju. Entah itu mereka dapatnya just tip dari luar negeri, entah itu dapat dari Jakarta, entah itu dapat dari Bandung. Yang saya lihat sendiri di Bandung, saya nggak pernah lihat kok orang pakai jaket tenun gitu kan. Pakai kemeja tenun. Padahal kalau saya lihat di sini pejabat pemerintah daerah semua udah pakai kemeja tenun, batik tenun gitu. Iya. Kan? Padahal saya lihat, wih, ini menarik banget. Cukup gitu. menarik ya, cukup menarik. Produk lokal yang bisa dibilang nilai jualnya ada. Dan saya bilang sorry, bukan abal-abal. Tenun aja kita bilang tenun lah misalkan. Wah, tenun di sini sangat luar biasa gitu kan, harganya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat sama masyarakat yang ada di Jawa, Jakarta, mereka bisa beli tas harga 3 juta, 4 juta gitu. Tenun mungkin paling mahal 4 juta, 5 juta gitu. Dari mulai 300.000 juga sebenarnya ada. Ada, betul, ada. Juga, gitu, ya kan? Karena ada level-level tingkatannya ya, oke. Di sini juga ada yang emang tenunnya asli dibuat sama pengrajinnya. Pengrajinnya, betul. Kan emang ada yang dicetak gitu. Ya, kan. ada yang cetak, ada yang manual ya, ada yang manual. Tapi sebenarnya mereka punya nilai jual gitu. Walaupun cetak, ya kita bilang contoh KW lah. Ya kan, tas LV misalkan. Ya kan, kalau orang kaya mungkin belinya yang 60 juta, 50 juta. Yang ori ya, autentik. Setuju. Banyak banget orang yang beli produk KW-nya dengan harga 3 juta gitu. Banyak, betul. 3 juta, 4 juta mereka Berani beli, padahal nggak ori itu. Padahal nggak ori ya. Karena kalau kita jual misalkan yang ada di sini tenun terkenalnya. Orang terkenalnya dengan tenun ya 3 juta, 4 juta, berarti pasarnya masih ada juga. Bahkan tenun ini kan startnya dari 300.000, 350.000 itu kan bisa juga gitu buat dijual ke luar. Masih ada peluangnya untuk sangat besar malah ya, sangat besar. Karena kalau saya lihat ya, dengan kondisi saya datengin beberapa toko tenun di sini, levelnya tuh udah bukan level nasional sebenarnya. Ini levelnya udah bener-bener produk ini udah bisa diekspor keluar. Malah keluar negeri jadinya ya. Keluar negeri gitu. Oke. Maksudnya yang mungkin di Indonesia gitu, misalkan mereka jual aja misalkan dari pengrajin, penenun itu
mereka jual misalkan 500.000, 1 juta, ini kalau sampai luar negeri bisa 2 juta, 3 juta gitu. Bisa berkali lipat Bisa lah ya. berkali lipat. Karena orang luar negeri itu apalagi tahu itu produknya buatan manual gitu. Manual, Gitu. nggak, handmade lah ya, handmade lah. Mereka lebih Menghargai. menghargai. Betul, setuju. Ya kan, daripada produk pabrik kan Yap, gitu kan. yap. Daripada karena mereka ngelihat barangnya emang manual ini emang pembuatannya lebih susah. Betul. 1 tenun aja saya dengar-dengar nih bisa ngabisin Makan waktu berapa lama. minggu gitu ya. Betul, Buat beberapa satu tenun minggu, loh. betul. 1 tenunan itu mereka kerjaan setiap hari, bukan 1 jam 2 jam, itu benar-benar fully. Dari bangun tidur, makan, terus kerjain lagi, tidur lagi. Tidur lagi. Ah. Ya kan, nah ini kan sebenarnya bisa kita jual gitu. Betul, Apalagi betul. Yang sekarang yang saya lagi mendorong kepada pemerintah, kita naikkan produk lokal gitu. Oke. Maksudnya lokal di NTT ini harus go nasional, bahkan go internasional gitu. Hmm. Karena ini yang sebenarnya ada sangkut pautnya juga sebenarnya dengan perusahaan kita gitu. Jadi Oke. kita juga pengen mengangkat produk-produk asli lokalnya seperti apa sih gitu. Di masing-masing daerah lah ya, di masing-masing daerah. Oke. Kadang memang yang sekarang lebih ke mungkin tahapannya segmennya beda ketika saya garap di Bandung, Oke. di Jawa Barat. Ketika di Jawa Barat itu tahapannya udah bukan edukasi, tapi yang kita push adalah pemakaian langsung Langsung. pemakaian, karena mereka udah lebih aware gitu. Mereka udah lebih ke dalam artian mereka udah butuh. Oke. Kalau sekarang itu tahapannya kita edukasi biar mereka merasakan manfaatnya. Iya. Gitu. Jadi kalau perbedaannya dengan kota luar, di Bandung sama di Jakarta, taruhlah ada perusahaan baru, mereka rata-rata orang Sudah tahu. Udah tahu nih, udah tahu. punya produknya A B C D E, nah mereka udah tahu sendiri. Oke. Tapi kalau di sini tuh Kita harus memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan dulu, betul. edukasi dulu, nah baru mereka merasakan manfaatnya. Dan ini terbukti sih sebenarnya untuk beberapa bulan di sini juga banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Yang bisa kita bilang perusahaan kita ini hadir karena adanya pandemi. Oke. Gitu loh, Kak. Adanya pandemik, makanya perusahaan Link Aja ini akhirnya masuk di Kupang atau gimana? Sebenarnya bukan di Kupang aja, Di daerah lain? juga. Oke, di Indonesia. Oke. Bersama Indonesia, tapi kita fokuskan ini Di tengah sama timur. Oke, tengah sama timur. Karena di tengah sama timur ini banyak masyarakat yang emang belum aware. Belum, oke, setuju. Banyak yang saya lihat, sorry to say, saya ngelihat pedagang itu berangkat subuh, dia jualan, dia pulang tuh bawa uang banyak. Udah kucel-kucel lagi. Udah kucel-kucel. Terus resikonya sebenarnya bukan apa-apa, resikonya hilang. Iya. Betul, Ya kan? betul. Kehilangan uang tuh, waduh, itu bayangin aja kerja dari subuh sampai siang, Mhm. misalkan tiba-tiba uangnya hilang. Dijamret orang, ya. Apa gitu. Tapi ketika misalkan kita memperkenalkan produknya kita gitu, bahwa sekarang transaksi sudah menggunakan non tunai itu lebih safety. Oke, jadi Memang ketika saya sebagai customer misalkan mau membeli barang ke Koko, saya transaksi pakai link aja. Link aja. Ya kan, pakai barcode, scan barcode. Itu uangnya langsung nanti masuk ke rekening Koko. Pada saat yang bersamaan kah atau gimana? Gitu tuh berasanya Bro Hibi. Kita kalau di kita tuh ada jedahnya. Ada, oke, ya. Terus ada settlement juga dengan Iya, perangkat iya. sendirinya gitu. Biasanya H+1 lah. Oke, tapi mereka lebih safety kan. iya, kita ngomongin keamanannya ya, safety-nya ya. Lebih ke safety-nya daripada sekarang, apalagi yang kita ketahui ini kan, ya mungkin saya bukan dokter dan bukan pakar tentang corona. Iya. Tapi yang pada kenyataannya data paling besar itu menunjukkan penyebaran virus corona itu salah satunya menggunakan uang tunai. Oh, jadi ada orang yang kena corona gara-gara uang tunai, mungkin dia belanjain di pasar, kenalah ke orang pasar itu. Oke. Sebenarnya kalau tidak ngomongin corona juga Apapun lah. Ya oke, safety-nya. safety-nya lah, misalkan ya kan, uang itu kotor, ya kan, uang itu kemudian udah kucel, udah wah, Banyak virus lah jadinya. Ya, banyak virus. bahkan kita tahu sendiri peredaran uang di pasar itu mungkin gambar-gambar pahlawannya aja udah hilang. Iya. Setuju, benar. Gitu loh, bahkan udah sobek-sobek, udah apa, padahal kan sebenarnya kan itu mata pencaharian mereka. Betul. Tapi ketika yang saya lihat ini, ketika misalkan pedagang berdagang di pasar, mereka capeknya 2 kali. Yang pertama mereka harus kerja, yang kedua pulang kerja itu mereka setor ke bank. Oh, oke. Karena mereka pegang uang Fisik yang banyak ya, fisiknya banyak. 1 juta. Betul. Gitu kan. Mereka setor ke bank biar masukin ke rekening.
Nah, apa bedanya ketika misalkan kita sediakan misalkan fasilitas transaksi, ketika orang berbelanja tinggal di scan masuk ke rekening nantinya sendiri. Otomatis yang kedua juga kita mempersingkat waktu juga sebenarnya. Jadi misalkan para pedagang ini setelah dari pasar itu nggak perlu ke bank lagi. Jadi pulang tinggal tidur doang, Pulang coy. tinggal tidur karena mungkin yang dagang yang jualan subuh itu atau pagi itu di pasar tuh mereka punya waktu istirahat tuh siang dan malam saja. Karena sore itu mereka produksi lah, misalkan atau harus cari bahan baku atau harus masak atau seperti itu kan, misalkan. Secara secara waktu juga itu nggak efektif gitu, terlalu capek juga gitu. Iya sih. Emang yang lagi kita dorong di sini lebih ke bertransaksi secara non tunai ini yang kita dorong adalah untuk safety yang pertama. Safety-nya. Ya waktunya juga lebih fleksibel. Gitu. Menghemat. Waktu, hemat tenaga, betul. Gitu lah. Ya mungkin kalau di bank kita cuman waktunya 5 menit mungkin orang mau ke bank. Iya, cuman ngantrinya coy. Ngantrinya juga kayak gimana? Iya. Ya kan ngantrinya itu ya saya yakin lah minimal 1 jam tuh ada ke bank itu ada. Iya, nungguin antrian, betul. Karena kalau misalkan kita ngomongin fasilitas yang ada di Indonesia ini belum maksimal. Apakah ada ATM store tunai dia nerima uang receh 1000-an yang udah lecek? Iya. Ya kalau kan? iya. Sekarang kalau nggak salah kalau ATM store tunai cuma 50.000 dan 100.000 coy. Betul. Iya. 20.000 aja kadang nggak mau terima. Apalagi kalau 1000-an gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya. Peredarannya malah 1.000, 20.000 tuh banyak banget ya. Betul. Yang kita bilang lah sumber mungkin banyak orang yang berpikir bisnis ini saya gimana caranya bisa berbisnis di kafe, kemudian berbisnis di mall, yang emang notabene itu high class, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat perputaran uang di pasar ini jauh lebih banyak daripada di mall, coy. Jauh, betul. Iya. Itu realita gitu. Makanya tapi banyak orang yang tidak terfokus untuk bagaimana caranya mengembangkan pasar gitu kan. Kemudian mengembangkan UMKM kecil yang ada di kotanya masing-masing. Karena kan UMKM ini banyak faktor mereka tidak bisa berkembang tuh banyak faktor. Tidak punya ilmunya, kemudian mereka berjualan hanya sebatas berjualan. Lihatlah sekarang banyak banget ya kita bisa bilang generasi milenial lebih kaya daripada orang tua. Karena mereka lebih, yang pertama mereka bukan bagaimana caranya menghabiskan tenaga, tapi mereka caranya memutar otak untuk bagaimana caranya berjualan tapi bisa santai gitu. Iya. Sekarang tuh di rumah aja bisa jualan. Iya, setuju. Di rumah aja bisa jualan loh. Bisa cari duit, coy. Iya. Perlu sewa kontrakan. Setuju. Pegawai. Setuju. Kan? Nah itu yang emang yang kita harus rubah mindset juga lah sebenarnya di sini. Emang tapi kita juga butuh ya tempat nongkrong. Iya. Tapi kan kenapa tidak ketika misalkan kita bisa berbisnis dari rumah dan itu menghasilkan uang, kenapa harus capek? Turun ke lapangan gitu. Ya mungkin kalau misalkan secara tempat ya kita juga butuh tempat nongkrong, itu kita butuh juga gitu. Tapi kan banyak juga kok teman-teman yang punya tempat nongkrong, punya kafe, punya warung kopi, tapi dia istrinya jualan online lah. Ya, untuk tambahan lah itu awal ya. Sebenarnya penghasilannya lebih gede yang di rumah, coy. Iya. Ya kan sekarang kalau kita misalkan mikirin lah gaji gitu, sekarang cari kerja gitu dengan gaji 2 juta, 3 juta susah zaman pandemik seperti ini. Jangan kan 2 juta, 3 juta, mungkin ada perusahaan yang buka lowongan pekerjaan gaji 1 juta juga orang mau pasti. Karena terpaksa, coy. Iya, karena terpaksa. Karena terpaksa gitu. Banyak juga yang sekarang S1 nggak kerja. Banyak nganggur ya. Kerja juga banyak juga. Betul. Ya kan, tapi mereka gengsi untuk berjualan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan ngomongin ya mungkin saya juga capek kalau kerja ya kan, dengan dengan target, kemudian bagaimana caranya mengembangkan juga gitu kan. Tapi banyak pebisnis wirausahawan mereka dengan santainya gitu. Ya kan, mereka mau bangun jam berapapun santai gitu kan. Yang penting barang udah ready, besok tinggal jualan lagi online. Mereka tinggal tunggu lagi online buat mereka. Tapi capek loh, coy, usaha itu, coy. Betul, emang capek tapi lebih bayangin bosnya kita nggak kelihatan, coy. Betul. Wira swasta itu bosnya nggak kelihatan. Nggak. Kalau kita kerja di kantor, bosnya kelihatan. Waduh, ada bos datang, nah, kan gitu. Tapi bedanya ada satu kok. Apa itu? Setinggi-tingginya jabatan di perusahaan dia tetap anak buah. Oke.
serendah-rendahnya di wirausaha dia tetap bos. Ya, bisa iya bisa enggak juga, coy. Nah, sekarang kalau kita punya usaha, terus istri ada di situ, kira-kira siapa bosnya, coy? Nah ini agak bingung ya. Nah, Soalnya, coba. Kalau sama Polda ini polisi dapur agak Nah, bingung juga. susah kan? Iya, benar, Iya kan? benar, benar, benar. Kita jualan, kita yang masarin, tapi duitnya Sama bos besar ya. iya. Curhat, coy. Tapi ada plus minusnya semua sih. Oke, polisi dapur ternyata lebih tinggi pangkatnya ya. Itu kayaknya RI1 juga kalah nih. Kok jadi lari ke polisi dapur, coy? Ini sorry. Segmennya beda nanti. Segmen. Kita ngomongin link aja, coy. Iya. Mau memperkenalkan cashless supaya menghemat waktu, menghemat tenaga, terus lebih safety. Betul. Oke. Selain itu, misalnya gini, saya sebagai customer baru, ya, selain lebih aman, lebih hemat waktu, apa nih nilai tambah apa yang saya dapat kalau saya merubah kebiasaan saya dari uang cash ke cashless? Yang pertama tadi itu kan kalau kita ngomongin safety karena corona aja. Oke. Sebenarnya nggak corona aja sih, sebenarnya safety lebih ke apa namanya nggak tertular virus juga ya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin kelebihan, kalau misalkan ngomongin kelebihan ya kita tuh udah merubah sekarang yang namanya dompet manual jadi dompet digital. Dompet digital, setuju. Dompet digital ini sekarang cukup dengan handphone, jadi kita mau apa aja sekarang udah bisa kok. Yap. Misalkan sekarang pengen makan di warung nasi misalkan, itu sudah banyak banget warung nasi yang sudah kita digitalkan. Oke. Otomatis secara kontak fisik ya, secara kontak fisik juga itu nggak kena juga. Oke. Dan itu juga kita kasih promosi juga tuh, promosi juga ke Berupa apa tuh? Berupa apa tuh biasanya? apa namanya si Outletnya. Misalkan kita kasih cashback tapi untuk konsumen. Oke. Misalkan gini, saya transaksi 20.000. Oke. Terus dapat cashback misalkan 5.000. Ya kan? Itu ke konsumennya, ke konsumennya. Ini hal kecilnya dulu. Ketika Koko jualan 20.000, terus dipotong 5.000, rugi nggak? Kalau dipotongnya ke saya pasti rugi, coy. Kan? Iya. Nah, ini kelebihan kita kasih ke konsumen. Oke. Konsumen dapat cashback misalkan 5.000, 5.000, ataupun 2.000, 3.000 gitu. Berapapun lah pokoknya. Tapi Yang bayarin? kita. Oke, link ajanya ya. Karena kita promosi gitu. Apa namanya, kita ada promo untuk teman-teman UMKM di sini juga. Dan sebenarnya secara keuntungan lah enak juga dong. Sebagai pemilik usaha, gua nggak dipotong apa-apa loh. Tapi konsumen merasa diuntungkan ya. Yap. Nah, dari satu sisi juga si pemilik warung atau si owner juga dia mempromosikan juga ke kita karena lebih baik pakai link aja nih. Pakai link aja. Link aja nih. Kenapa? Kamu dapat cashback nih. Betul. Lu dapat cashback nih. Dapat cashback gitu kan. Oke. Kenapa? Karena misalkan ya mungkin Indonesia mungkin sekarang apa namanya, apalagi di wilayah tengah sama timur. Oke. Masih butuh promo. Dan bisa kita bilang orang-orangnya masih promo hunter. Ya, mencari promo apa yang paling tinggi nih jadinya ya. Ya, oke. Secara finansialnya sebenarnya mereka nggak rugi jatuhnya. Karena kan mereka lebih safety juga. Iya. Lebih irit lah. Lebih menghemat waktu jadi ya. Hemat uangnya juga. Oh, oke, uangnya, sorry. Dapat cashback juga. Tapi secara usahanya juga kita tidak merugikan yang pemilik. Yang punya tempat. Oke. Terus keuntungannya apa lagi? Nah, kita juga banyak pembinaan nih buat UMKM. Untuk yang punya tempatnya. Untuk yang punya yang usaha, pemilik usahanya. Banyak banget teman-teman di sini yang masih manual gitu ya. Ternyata dia jualan cemilan di rumah, kemudian dia jualan apapun itu, buah, salad dan lain di rumah, tapi produknya enak. Tapi mereka ternyata kok nggak dikenal banyak. Marketingnya kurang. Nah, juga sekarang ada pelatihan juga dengan alhamdulillah dengan Bank Indonesia juga di sini kita mau adakan pelatihan juga buat teman-teman bagaimana sih memasarkan produk yang baik. Oke. Karena ya jujur ketika misalkan saya tanya misalkan ke Koko, ketika mau belanja mie baso
atau misalkan batagor, misalkan ataupun apalah sate, Makan apapun lah. itu ketika ada gambarnya mau beli nggak?